Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di channel Litigasi for All. Kali ini saya bersama narasumber akan membahas satu topik yang saat ini tengah terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, yakni tentang RUU haluan ideologi Pancasila atau biasa kita sebut RUU HIP. Di sini saya akan mengupasnya bersama narasumber abang senior saya, yaitu Bang Arpan Adeha Lubis, sarjana hukum, magister hukum. Dia adalah seorang dosen, juga pengamat hukum, juga sebagai katakanlah banyak memberikan tulisan-tulisan yang dibuat di media massa. Kita langsung saja kita sapa Bang Arpan. Bang Arpan, siap Bang? Alhamdulillah siap. Alhamdulillah. Siap Bang ya? Alhamdulillah. Dosen masih aktif Bang ya? Amin. Insyaallah. Insyaallah. Tulis menulis atau membuat karya-karya ilmiah, karya jurnalis Masih insyaallah. masih Bang ya? Oke. Alhamdulillah. Ini pada saat ini seperti saya bilang tadi Bang, ada sesuatu yang banyak menuai konflik dan pro kontra di tengah-tengah masyarakat Bang. Kaitannya dengan RUU HIP. Menurut Abang ini gimana nih perkembangan maupun wacana-wacana yang berkembang di tengah-tengah masyarakat? Ya. Terima kasih Adinda. Sebelumnya saya rasa ada beberapa catatan yang dapat kita beri mengenai kedudukan rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut. Yang pertama, kita tahu sebenarnya Pancasila ini sudah clear, sudah sah dijadikan sebagai dasar negara oleh reformasi pada kita pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan oleh ketika itu dipersiapkan bagi Indonesia, di mana pada waktu itu ketuanya adalah Bung Karno sendiri. Seperti Bapak Proklamator ya? Iya. Nah kemudian kalau dijadikan Pancasila ini ke dalam undang-undang rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila, maka ada beberapa hal yang harus kita telaah yang bisa kita telisik. Yang pertama misalnya, kita jangan lupa Tap MPRS nomor 25 tahun 1966 yang isinya adalah mengenai larangan ajaran PKI atau komunis, sosialisme dan marxisme, itu harus dijadikan sebagai konsideran di dalam pembuatan rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut. Sehingga dia harus jelas tegas bahwasanya tidak bisa lagi, tidak dibenarkan lagi ada komunis atau anasir komunis yang ingin kembali hidup di Indonesia, sehingga itu tetap harus dimasukkan di dalam undang-undang atau rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut, MPRS nomor 25 tahun 1965 tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa juga kurang mendapat urgensi mengenai RUU HIP ini. Kenapa? Kita tahu bahwa pada dasarnya alinea keempat pembukaan dasar 1945 situ sudah memuat mengenai dasar negara. Sedangkan kita tahu pembukaan dasar 45 ini adalah penjabaran dari Pancasila. Artinya, kalau misalnya Pancasila yang dituangkan dalam bentuk selevel undang-undang, itu kan artinya semacam ada menurunkan marwah daripada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa? Itu sudah clear sebagai dasar negara. Dengan kedudukan sebagai dasar negara, konsekuensi hukumnya, semua aktivitas kehidupan bernegara, berbangsa dan masyarakat harus berkibat mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Itu yang pertama. Nah, kemudian juga kita tahu bahasanya yang membuat Pancasila ini adalah para reformasi pada kita, bapak para pendiri bangsa kita. Yang kita tahu dalam tanda petik kualitas manusia pada saat itu bisa saya katakan itulah yang disebut Plato mungkin dalam siklus pemerintahan dalam bentuknya politik yang disebut dengan aristokrasi, di mana pada waktu itu pemerintah tersebut dijalankan oleh segelintir kaum cerdik pandai, di mana di situ ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Miss Amaranis, Miss Muhammad Yamin, Sukomo dan sebagainya. Artinya orang-orang ini bukan orang-orang sembarangan, yang kualitasnya adalah kualitas mumpuni, bukan hanya level Indonesia, tapi masyarakat internasional dunia mengakui tokoh-tokoh ini. Nah, sedangkan kita tahu susunan sila-sila dalam Pancasila ini dia bersifat hierarkis dan berbentuk piramid. Itu disusun sedemikian rupa. Artinya apa? Itu bukan sembarangan.
Itu ada artinya. Maka sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itu dijadikan sebagai ruh, sebagai bisi. Artinya sila pertama inilah yang melandasi menjiwai sila-sila berikutnya. Kemudian sila yang kedua itu dijiwai oleh sila yang pertama, sila ketuhanan, dan menjadi sila ketiga sampai sila yang kelima. Jadi nggak bisa dibolak-balik seperti kita terdapat nanti dalam, kalau kita baca dalam buku haluan ideologi Pancasila dalam pasal 7 ayat 2 tepatnya, itu Pancasila dapat diperas menjadi Trisila. Trisila dapat diperas menjadi 3 sila. Artinya kan sudah dirubah-rubah, sudah dikotak-atik sila-sila Pancasila tersebut. Sementara sekali lagi saya katakan, itu bukan sembarangan, memang sudah dikata sedemikian rupa. Artinya ketuhanan yang berkemanusiaan, ketuhanan yang berkesatuan, ketuhanan yang berkerakyatan, ketuhanan yang berkeadilan, bukan dibalik yang berkeadilan sosial yang berketuhanan. Jadi saya rasa tidak berapa urgen kali saya rasa mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Kalau dikatakan alasannya untuk membumikan nilai Pancasila kepada generasi muda, saya rasa cukup dengan bagaimana kita kembali kepada ajaran Bung Karno tersebut. Secara mau tidak mau, like or dislike, suka atau tidak suka, kita harus mengakui apa yang dikatakan Bung Karno itu. Artinya apa? Kalau kita belajar di negara India, mereka tetap memegang teguh ajaran Gandhi sebagai bapak bangsanya. Kalau kita tengok dari Cina, mereka memegang teguh ajaran Mao Zedong, Zhou Enlai, mewakili bangsa. Nah, kenapa kita sekarang tidak menjalankan, kita tidak mengamalkan ajaran-ajaran Bung Karno itu? Oke, kemudian gini Bang, ini kan nampaknya kalau dari perkembangan yang kita lihat gitu, pro kontra juga timbul di tengah-tengah masyarakat, tetapi pembahasan terhadap RUU ini kan tetap berjalan nih Bang, kan gitu. Dari RUU hasil pengamatan Abang ini, RUU ini, apakah menurut Abang ada pelemahan terhadap ideologi Pancasila ini Bang? Kalau kita cermati seperti yang dikatakan tadi dalam pasal 7 ayat 2 RUU haluan ideologi Pancasila dan pasal 7 ayat 3 haluan ideologi Pancasila, jelas ada semacam indikasi, semacam ingin melemahkan Pancasila itu sendiri. Kenapa? Karena sudah jelas dia Pancasila, kemudian diperas lagi menjadi Trisila, diperas lagi menjadi 3 sila. Artinya kan sudah terjadi perombakan terhadap Pancasila ini yang telah dibuat oleh bapak pendiri bangsa kita tersebut. Jadi tergradasi dia dan pengurangan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Terutama sila pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa tadi. Artinya sila ketuhanan ini, ketuhanan yang Maha Esa sila pertama ini bukan lagi sebagai ruh, tapi dianggap sebagai formalitas, semacam seperti itu indikasinya. Kemudian ini kan founder kita dulu, pendiri bangsa kita dulu sudah sepakat dengan meletakkan Pancasila sebagai ideologi negara gitu Bang. Sepanjang perkembangan bernegara maupun perkembangan suasana katakanlah teknologi dan lain sebagainya, apakah Pancasila, nilai-nilai Pancasila masih relevan nih Bang? Saya rasa nilai Pancasila itu dia bersifat universal dan dinamis sekali. Artinya, walaupun kita sekarang hidup di zaman era modernisasi, era otomasi, atau era revolusi industri 4.0, nilai-nilai Pancasila ini yang harus kita jalankan sebagai identitas dan diri berbangsa kita. Terlebih sekarang kita hidup di era globalisasi, sehingga kita tidak menjadi bangsa yang terombang-ambing. Kalau Pancasila ini kita tetap kuat jadikan sebagai pegangan kita dalam kehidupan beraktivitas, berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang besar yang tidak terpengaruh, tidak terdegradasi nilai kebudayaannya, identitas jati dirinya dengan kebudayaan-kebudayaan yang sama sekali bukan adalah jati diri kita. Kemudian seberapa besar sih sebenarnya Bang Pancasila ini sebagai ideologi, seberapa besar dia merepresentasikan kultur maupun sosiologis kehidupan bangsa Indonesia Bang? Besar sekali karena kita dapat kaji secara fakta historis atau fakta sejarah bahwasanya Pancasila ini adalah merupakan jati diri kepribadian adat istiadat bangsa Indonesia.
Maka Bung Karno sendiri tidak pernah mengklaim, dia tidak pernah mengatakan saya adalah pencipta Pancasila, saya adalah penulis Pancasila. Bung Karno hanya mengatakan saya hanya menggali nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang begitu luhur. Artinya apa? Kalau kita cermati kalimat Bung Karno tersebut, dapat dipahami bahwasanya nilai-nilai dasar Pancasila tersebut sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Sebelum bangsa Indonesia merdeka. Ya, Oke. pasti seperti itu. Dan itu dapat dibuktikan secara historis. Kenapa? Pada kerajaan Kutai itu kita ada kerajaan Hindu tertua yang pertama di Indonesia. Itu ditemukan prasasti Rupa. Prasasti Rupa itu adalah bukti pemujaan kepada Sang Pencipta. Artinya apa? Dari dulu nenek moyang kita adalah bangsa yang religius, bangsa yang mengakui adanya Tuhan, bangsa yang beragama, bukan bangsa ateis atau bangsa komunis. Sehingga clear. Baru kemudian nilai-nilai fakta sejarah tadi dan nilai kebudayaan tadi kita kemudian direfleksikan oleh Bapak Pendiri Bangsa kita pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 pada sidang DPD yang pertama. Jadi jelas bangsa Indonesia ini adalah posa materialis Pancasila. Bangsa Indonesia ini adalah asal mula bahan Pancasila. Sehingga kalau tidak ada bangsa Indonesia tidak ada Pancasila. Kenapa? Balik lagi jawabannya. Pancasila itu diambil dari mana? Dari diri kepribadian, ada istiadat dan identitas bangsa Indonesia. Oke, jadi kalau Pancasila ini katakanlah dirubah-rubah, maka tidak merepresentasikan sosial budaya dan kehidupan bangsa Indonesia dari dulu, Bang ya? Ya, artinya apa? Kita mengingkari identitas diri kita sendiri. Kenapa? Bung Karno sudah katakan 2 tahun yang lalu. Pancasila ini adalah identitas diri, jati diri, kepribadian, ada istiadat bangsa Indonesia. Oke, jadi memang terpatri lah ya. Itu pondasi dasar sebenarnya ya dalam kita bernegara ini, Bang ya? Iya. Oke. Jadi jangan lagi dikotak-katik misalnya atau dirubah-rubah lagi Pancasila menjadi Trisila diperas lagi menjadi Tigasila. Kemudian tadi Abang ada mengatakan bahwa ada suatu TAP MPRS 25 tahun 66 yang tidak dimasukkan di dalam konsideran RUU HIP ini kan gitu, Bang. Nah, ini juga beberapa banyaklah wacana yang mengembangkan tentang hal ini gitu, Bang, gitu kan. Nah, ini kan setahu saya di dalam TAP MPRS itu kan masalah tentang komunisme gitu ya. Larangan gitu kan, Bang. Pembubaran tentang komunisme gitu ya. Ada nggak nih, Bang, pengaruh paham komunisme, marxisme dan leninisme dalam hal perumusan RUU HIP ini, Bang? Itu yang perlu kita harus waspadai dan harus kita antisipasi. Ini harus kita kawal langsung dan kita minta juga agar pemerintah bersama dengan DPR tidak terburu-buru mensahkan RUU HIP Pancasila ini. Kalaupun artinya ini harus digolkan mencari undang-undang, harus dengan catatan harus memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 sebagai konsideran daripada rancangan undang-undang HIP Pancasila. Apa sebenarnya urgensi masuknya TAP MPR tersebut, Bang? Ya itu tadi, dia sebagai penangkal agar jangan sampai hidup lagi anasir-anasir atau elemen-elemen yang berpaham komunis yang ingin mencoba-coba kembali hidup merongrong NKRI ini ya. Oke, kemudian kan gini, Bang. Oke lah misalnya dimasukkan gitu kan. TAP MPRS itu di dalam RUU HIP tersebut gitu. Tetapi isi di dalamnya itu ya sama saja seperti sekarang. Itu gimana, Bang? Maka saya rasa balik lagi kita harus paham kepada ajaran Bung Karno tadi. Bung Karno tadi sudah saya katakan, dia sudah puluhan tahun yang lalu dia katakan Pancasila ini adalah identitas diri, jati diri, kepribadian bangsa Indonesia. Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus membumikan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian gini, Bang. TAP MPR ini kan kita tuntut supaya masuk di dalam RUU HIP ini, gitu, Bang. Masuk dalam konsiderannya. Nah, kemudian apakah kemudian ada inkonstitusionalnya atau katakanlah cacat konstitusi dari pasal-pasal yang ada jika TAP MPR itu tetap masuk, tetapi isinya itu berbeda dengan TAP MPR itu, Bang? Itu juga yang harus direvisi, terutama pasal 7 ayat 2 dan pasal 7 ayat 3 rancangan undang-undang ideologi Pancasila. Sehingga Pancasila itu utuh tetap 5 sila, bukan menjadi Trisila atau Ekasila. Kenapa? Kalau kita dibuat menjadi Trisila atau Ekasila, artinya pembukaan 1945 itu sudah batal loh. Kalau kita membuat arti pembukaan 1945, berarti bukan kita bernegara. Kenapa? Karena keempat di situ membuat bentuk negara, dasar negara serta tujuan negara.
Jadi kalau ini memang dikotak-katik, ya apa lagi? NKRI ini namanya. Kita gini Bang, ini kan seperti yang bilang tadi bahwa sebenarnya tak bisa lah dalam ketatanegaraan bahwa ideologi itu diatur dalam undang-undang, ya. Kan begitu Ya. Bang. Kemudian kita punya Undang-Undang Dasar 45 gitu, Ya. amandemennya gitu kan. Ya. Nah kemudian Undang-Undang RUU HIP ini tidak merepresentasikan dari isi Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45, kan gitu Bang. Nah, bagaimana kedudukan kalaupun nanti RUU HIP ini disahkan, yang notabene sangat berseberangan dengan TAP PRS 2566 dan Undang-Undang Dasar 45? Saya rasa cacat hukum. Cacat hukum ya. Oke. Kemudian ini kan kalau memang kita sudah bisa mentafsirkan bahwa jika tetap disahkan kemudian cacat hukum, kira-kira apa yang kita ribut-ribut masalah HIP ini Bang? Makanya kita minta agar DPR beserta pemerintah tidak terburu-buru mensahkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila menjadi undang-undang. Artinya apa? Harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, tokoh-tokoh agama, baik dari ormas misalnya Muhammadiyah, NU, sehingga perlu dikaji secara mendalam dan perlu ditelisik pasal-pasal dalam RUU HIP tersebut sebelum disahkan digolkan menjadi undang-undang. Oke, Abang bilang harus dikaji secara mendalam yang melibatkan mungkin ormas-ormas ya. Nah, ormas-ormas apa saja kan gitu Bang, itu mungkin pemerintah pasti paham lah itu kan. Pemerintah pasti paham untuk meminta pandangan-pandangan gitu Bang. Nah, seberapa penting sebenarnya Bang aspirasi dari masyarakat terhadap pengesahan RUU HIP ini Bang? Sangat besar sekali. Kalau masyarakat kita ini tidak empati terhadap RUU HIP ini, kita takutkan sekali dampaknya ke depan, terutama bagi generasi muda. Apalagi kita sekarang ini hidup di era revolusi industri, di mana sekarang kemajuan teknologi itu berkembang sangat besar, di mana hanya dengan modal HP Android, anak-anak kita sekarang bisa dengan mudah, dengan satu klik, dia bisa mengakses berbagai informasi dari luar sana yang notabene ini belum tentu sesuai dengan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, maka dalam tanda petik saya sering katakan sama mahasiswa saya, kenapa dalam kehidupan sekarang di Indonesia kenalnya misalnya ada disebut dengan anak alay, ada disebut dengan anak ajo, Kenapa? Itu kan budaya-budaya infiltrasi dari luar, yang kemudian kita adopsi tanpa ada filter penyaringnya. Nah, kemudian kan ini yang tergerus lagi nilai-nilai Pancasila itu kan dalam kondisi yang sekarang. Nah, itu kemudian menurut para penggagas RUU HIP ini sebagai undang-undang antisipatif untuk menangkal tergerusnya nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat ini, Bang. Saya rasa kurang cocok kalau dikatakan undang-undang HIP atau HIP ini sebagai untuk penangkal agar Pancasila tidak tergerus. Saya rasa cukup dengan misalnya kembalikan lagi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan implementasikan, aplikasikan secara konkret nilai-nilai dasar Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi nggak perlu lagi ada undang-undang. Saya rasa ini nggak perlu lagi ya. Dan ini sudah clear sebagai dasar negara dan Pancasila itu sudah tertuang dalam alinea keempat pembukaan. Jadi kalau dia dibentuk lagi dalam surat undang-undang, artinya itu semacam melecehkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sementara dia sudah jelas sebagai dasar negara, kedudukannya sebagai dasar negara, konsekuensi hukumnya semua aturan hukum di Indonesia ini tunduk kepada Pancasila. Kenapa? Konsekuensinya sebagai dasar negara. Itu sebagai way of life, pandangan hidup. Jadi harus harus ditunda atau bahkan jangan sampai ini terjadi, Bang. RUU ini Bang disahkan. Kalau misalnya ini disahkan dengan catatan harus tetap kita minta TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 itu harus dicantumkan di dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Itu saya rasa. Ya, kemudian begini Bang, kembali lagi kepada TAP MPRS 2566 ya kan misalnya itu. Kembali lagi kita bilang Bang bahwa ya sebenarnya jika memang TAP MPRS itu dimasukkan dalam konsideran RUU tersebut,
kemudian isinya juga tidak isinya sama aja lah sama sekarang ini bang, itu kan sebenarnya upaya untuk ya katakanlah menampung aspirasi yang berkembang gitu bang, tapi tetap saja bang itu di isi di dalamnya itu tetap itu bang. Jadi apa sikap kita untuk supaya ini tak disahkan ini bang? Maka dalam konteks demikian kita menolak eksistensi RUH tersebut kalau seperti itu. Ataupun kalau misalnya ini memang menjadi bahan komunitas politik dan digolkan juga menjadi undang-undang, ya terpaksa diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau tetap berlaku ya? Iya. Kalau tetap berlaku kita terutama pasal 7 ayat 2 dan 7 ayat 3 tadi. Dan ini kan sumber menjadi polemik dan kontroversi di masyarakat sekarang. Kenapa Pancasila itu diperas menjadi Pancasila menjadi Trisila, Trisila di pasal menjadi Kasila. Kemudian kenapa Tap MPRS nomor 25 tahun 1966 itu tidak dimasukkan sebagai komisi berat di dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila? Di pasal 7 ayat 2 bang ya, yang Trisila itu ya. Iya. Itu seperti yang saya baca, itu ada yang ketiganya itu ketuhanan yang berkebudayaan bang. Iya. Ini apa maknanya bang? Itu yang menimbulkan tanda tanya sama kita semua. Sementara kita tahu balik lagi sila ketuhanan inilah ketuhanan Maha yang melandasi menjiwai sila-sila yang berikutnya. Kalau kita seperti baca dalam pasal 7 ayat 2 RUU haluan ideologi Pancasila tersebut, semacam ada indikasi atau pemahaman saya bahwasanya sila ketuhanan ini hanya sebagai formalitas kepada dia. Ini bukan lagi sebagai sila yang pertama. Kenapa? Sudah diperas. Yang ketiga itu malah bang. Iya. Urutannya ya. Itu ketuhanan yang berkebudayaan bang. Iya. Nah, jadi antara ketuhanan dengan budaya, kan itu bang. Iya. Antara ketuhanan dengan budaya. Nah ini seharusnya budaya yang mengikuti agama, gitu. Betul, iya. Dan agama yang mengikuti budaya, mengikuti budaya. Ini gimana bang? Saya rasa kalau kita bicara dalam konteks ini Adinda, saya teringat dalam konsep yang dikatakan yang disebut oleh Snow Harudani, David Ampera, di mana dia katakan bahwasanya hukum adat itu, hukum agama itu bersumber dari hukum adat, hukum terbalikkan fakta kan. Padahal sebenarnya kalau dari adat kita ada sebuah adat yang berkatakan adat bersini syarat, syarat bersini kita bunuh. Artinya apa? Adat itu bersumber dari ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran agama itu bersumber dari kitab Allah. Bahwasanya bahwasanya bukan agama itu bersumber dari hukum adat, bukan dari kebudayaan, tapi sebaliknya kebudayaan itulah, adat itulah yang bersumber dari agama, dari hukum agama. Tapi sebenarnya kita sudah pernah belajar itu bang ya. Iya. Artinya pelajaran-pelajaran dari kejadian-kejadian sejarah itu sudah banyak membuktikan itu bang. Tapi kenapa kemudian ya ketuhanan ya, nilai-nilai ketuhanan itu dijadikan nomor 2 menurut saya nih bang. Makanya ini yang kemudian menimbulkan polemik dan menimbulkan reaksi di tengah masyarakat. Sehingga berbagai masyarakat meminta ditunda dulu mengenai RUU haluan ideologi Pancasila ini. Karena 2 permasalahan tadi. Yang pertama tidak dimasukkan belum tapi pasal 25 tahun 1966. Yang kedua pasal 7 ayat 2 dan pasal 7 ayat 3 RUU haluan ideologi negara tersebut itu harus dibatalkan. Jadi kalau misalnya ini terus disahkan oleh DPR RI bang, nah, bagaimana efek dari kekuatan ideologi Pancasila di tengah konstitusi kita bang? Seperti yang saya katakan tadi, berarti pembukaan alinea keempat berdasarkan 45 itu sudah diganggu bukan? Kali itu sudah dikotak-katik, berarti bukan kita bernegara. Berarti bukan NKRI lagi namanya. Kenapa? Di dalam alinea keempat pembukaan itu dikatakan Pancasila, bukan Trisila, bukan Ekasila. Jadi kehilangan identitas juga kita ya? Ya, jelas. Sedangkan sekarang aja kita sudah kehilangan identitas dari diri kita. Terutama ya, kalau kita mau fair, kita mau jujur, banyak kan sekarang nilai-nilai dari luar sana yang tanpa kita sadari ataupun kita sadari lengket dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari. Ini kan sekarang juga orang mengantisipasi bang dengan baliknya atau hidup kembali ya paham-paham komunis bang di tengah-tengah negara kita yang juga banyak yang menduga sudah masuk yang menginfiltrasi ke dalam seni-seni bernegara ini bang. Nah menurut abang sebagai pengamat ya pengaruh paham-paham komunis ini bang
di dalam dunia konstitusi kita ini gimana sekarang, Bang? Komunis ini kan bahaya laten. Oke. Yang setiap saat dia bisa berkembang kalau tidak dari semula kita tangkap. Oke. Kita tidak. Kenapa? Fakta sejarah mengatakan 2 kali terjadi pemberontakan PKI di Indonesia. Yang pertama 1948 itu musuh di Madiun. Yang kedua adalah G13 PKI di mana Aidit dan Untung sebagai pimpinannya. Nah, kalau kita tidak belajar dari fakta sejarah tersebut akibat dari bahaya-bahaya anasir-anasir komunis ini, maka sangat rentan sekali akan NKRI ini, keberadaan eksistensi NKRI ini. Dan kita khawatirkan suatu saat kelak Indonesia ini tinggal nama kalau demikian. Kenapa? Kalau kita berbicara dari fakta sejarah, maka kita harus sekali lagi kepada pemimpin bangsa ini dan kepada seluruh instansi yang berwenang dan kepada seluruh stakeholder agar mengedepankan nilai kenegarawanan sehingga NKRI ini tetap eksis dan Pancasila itu tetap dijadikan sebagai dasar negara, tidak dipilah-pilah lagi, tidak dikotak-katik lagi menjadi Pancasila, Trisila atau yang lainnya. Oke, apa alasan abang kemudian abang begitu jauh berpandangan ketika ini disahkan atau lain sebagainya, kita bubar aja bernegara? Karena sudah banyak, kalau kita mau jujur, sudah banyak embrio-embrio yang dapat kita tanggapi. Yang pertama, saya buat contoh misalnya dirubahnya undang-undang otonomi daerah. Dengan adanya undang otonomi daerah atau otonomi khusus, itu kan menimbulkan raja-raja kecil di setiap daerah. Artinya apa? Berubah sistem yang dari desentralisasi menjadi desentralisasi. Artinya apa? Setiap pemimpin daerah ini kan merupakan raja-raja kecil di daerahnya. Nah, kemudian terjadi pemekaran-pemekaran. Kita takut nanti daerah yang punya jumlah penduduk yang banyak, luas wilayah yang cukup luas, ditambah sumber kekayaan alam yang sangat melimpah. Ini tadi, yang pertama dia memang meminta mengangkat diri, lama-kelamaan ini memisahkan diri dari NKRI. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Kenapa? Kalau kita belajar dari Yugoslavia, kita belajar dari Uni Soviet dan negara-negara lain yang terpecah belah, kenapa ini tadi? Sehingga kita pemimpin bangsa ini peka terhadap fakta sejarah dan mengetahui sejarah itu, sehingga tidak terjadi pengampuran sejarah. Tapi kan tidak mungkin dengan hanya lahirnya RUU HIP ini kemudian kita bubar bernegara. Tapi ini kan langkah masuk. Ini kan langkah masuk yang sangat fundamental sekali. Jadi kalau misalnya ini disahkan gitu kan, tanpa memasukkan balik-balik seperti tadi saya katakan, tak MS nomor 5 dan tanpa memveto pasal 7 ayat 2 dan pasal 1 ayat 3 RUU Haluan Pancasila, ini sangat berbahaya sekali. Jadi langkah awal ini menurut abang ya? Ya, ini merupakan pintu masuk. Pintu masuk. Ya, kalau misalnya tidak dari sekarang ini kita tangkap. Bahaya laten komunis tadi. Bagaimana misalnya bang kemudian ya untuk menyadarkan kita bilang bahwa memang ini adalah pintu masuk untuk memasukkan paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi atau nilai-nilai kebangsaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang kemudian masuk ke dalam nilai-nilai Pancasila. Saya rasa partai-partai terutama yang berbasis Islam seperti PKS, PAN dan lainnya, ini kita harapkan agar peka dan sangat sensitif untuk mengawal draft RUU Haluan Pancasila ini agar melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain untuk memberikan pemahaman. Prediksi abang bang, itu kemarin ada RUU KUHP ya yang begitu luas gitu kan menyebar di masyarakat, yang begitu pro kontra sehingga ada demo besar-besaran gitu kan. Prediksi abang apa akan ada kira-kira aksi masyarakat untuk menentang pengesahan RUU HIP ini bang? Kemungkinan ya? Ya, kemungkinan. Oke. Jadi sebenarnya kan gini bang, banyak hal yang di tengah-tengah partai elit politik kita ini kan terbelah ya bang, antara pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang ya terus saja mendukung gitu kan. Abang melihat ada kepentingan yang non konstitusi bang, artinya untuk kepentingan membangun ideologi ini tadi gitu kan kita sudah jelas ini fondasi bernegara kita, identitas bernegara kita ini sudah jelas dia kan apa yang termaktub di dalam Pancasila. Nah kemudian ini terjadi pro dan kontra gitu kan bang, terjadi pro
kenapa sih sebenarnya harus pro gitu kan? Padahal kan kita harus harus menentang ini kan gitu bang. Nah, prediksi abang apa yang terjadi di tengah-tengah ya politik ini bang, dalam hal orang-orang itu yang memang mendukung pengesahan beliau? Itu yang kita takutkan, ada kepentingan tertentu yang menunggangi agar apa maksud abang ini kepentingan tertentu ini? Ya misalnya neolib, neokolonialisme baru, kemudian misalnya ada bentuk anasir-anasir komunis baru, misalnya ingin kembali hidup atau mencoba-coba masuk lagi ke Indonesia ini. Seberapa besar kemungkinan komunis ini akan masuk lagi bang? Akan hidup kembali? Saya rasa kalau selama angkatan bersenjata itu bersatu padu, baik angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, dan kepolisian itu bersatu solid menjaga NKRI. Begitu juga dengan umat Islam ini sebagai jaringan pertahanan NKRI. Saya rasa insya Allah umat ini tidak akan bisa hidup di bumi Indonesia. Oke bang, pernyataan abang terakhir bang, bagaimana sikap abang terhadap RUU ini bang? Apakah harus disahkan atau harus ditunda atau memang aku mati abang? Jangan disahkan ini. Pendapat saya pribadi bagus ditolak. Kalau pendapat yang saya pribadi, kenapa? Dengan berbagai alasan tadi saya kemukakan. Jelas toh kedudukan dia sebagai dasar negara, kemudian kenapa diturunkan selevel undang-undang? Itu yang kedua yang perlu kita pertanyakan. Artinya kan semacam ada penghinaan, ada indikasi ke arah situ. Dia mendudukan dia sudah sebagai dasar negara yang terpilih, kemudian dibentuk dalam bentuk selevel undang-undang. Yang kedua, dia sudah dicantumkan dalam MPRS nomor 25 tahun 1996 tentang larangan ajaran komunis. Kenapa ini tidak dimasukkan di dalam RUU Haluan Negara sebagai konsiderannya? Yang ketiga, seperti saya katakan tadi, Pancasila ini sebagai dasar negara itu terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45. Maka jelas Undang-Undang 45 ini ada merupakan penjabaran daripada Pancasila. Nah, kalau demikian, kenapa lagi masih perlu ada lagi undang-undang? Sedangkan dia sudah ada dalam Undang-Undang 45 alinea keempat dan sudah jelas sebagai undang-undang sebagai dasar negara. Jadi habis energi bang ya? Iya. Sinergi, padahal itu udah clear semua ya, udah clear, nggak usah nggak usah dikotak-atik lagi lah. Jadi dalam tanda petik, dalam tanda tanya, apa sih urgensi nyarit ini? Kalau dikatakan sebagai alat untuk mensualisasikan dari Pancasila pada generasi muda, saya katakan balik lagi dari atas dulu, contohkan mengamalkan ajaran Pancasila secara konsisten sehingga turun ke bawah. Maka balik lagi kepada ajaran Bung Karno tadi, Pancasila adalah identitas diri, jati diri, kepribadian, adat istiadat bangsa Indonesia. Yang itu yang selama ini kita kurang perhatikan atau ada semacam antara kita semacam minder terhadap ajaran Bung Karno tadi, terhadap seluruh Karno sebagai bapak pendiri bangsa tadi. Padahal di balik kelemahan beliau harus kita akui beliau adalah seorang negarawan besar, di mana pemikir-pemikirnya diakui oleh dunia, bahkan dia dianggap sebagai seorang tokoh paling berpengaruh dalam merubah wajah dunia. Maka saya katakan tadi, India begitu maju, mereka tetap nafas, mereka tetap punya ajaran Gandhi, Mahatma Gandhi, bapak pendiri mereka, pendiri bangsa mereka. Cina, mereka tetap pegang teguh ajaran Moscow Enlai. Nah, toh kita, kenapa seperti sekarang ini kondisinya semacam ikut autan? Sehingga kita seolah-olah sekarang seperti bangsa yang terombang-ambing, yang tidak kehilangan, yang tidak ada jati dirinya, identitas dirinya. Kenapa kembali lagi? Kita kehilangan ruh dalam memegang nilai Pancasila tadi seperti pesan Bung Karno pada 2 tahun yang lalu tersebut. Maka ini nggak usah dibahas bang ya? Saya rasa perlu lagi. Bahkan harus ditolak lah bang ya? Mungkin abang bisa kasih saran kepada kepada elit-elit kita ini bang. Khususnya yang sedang menggodok ini bang, biar mereka dengar, ya mudah-mudahan tergugah hati mereka dengan menghidupkan kembali nilai-nilai yang ada di Pancasila itu bang. Saya rasa kita tahu bersama bahwasanya Pancasila ini dibuat oleh bapak pendiri bangsa kita, berfokus pada kita, Insinyur Soekarno, Insinyur Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Nah, dan Bung Karno sendiri mengatakan Pancasila itu dia gali dari jati-jati diri bangsa Indonesia, kepribadian, identitas, adat istiadat bangsa Indonesia. Itulah yang kemudian dikatakan Pancasila, bukan Trisila atau Ekasila. Nah, harus kita akui kalau demikian,
apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri Bangsa itu, itulah harus kita sekarang jalankan, kita amalkan. Bukan kita kotak-kati hasil produknya. Bahkan dilemahkan, bahkan dilemahkan. Semakin macam dimarginalkan jadi kan, semakin degradasikan. Dan nilai Pancasila itu semakin dikucilkan, dia direndahkan. Dengan apa? Dengan dalam bentuk selevel undang-undang. Maka saran kita untuk supaya itu ditolak, ya, atau jangan disahkan. Iya. Mungkin itu dulu Bang, bincang-bincang kita kali ini. Itu sudah banyak memberikan informasi kepada kita semua, pertimbangan maupun ya katakanlah pertimbangan bagaimana kita harus menolak atau menerima. Tapi lebih kuat kalau kita hasil diskusi kita seharusnya sudah kuat alasan kita untuk tidak mendukung dari RUU KIP tersebut, karena banyak hal lah. Yang paling penting adalah tergerusnya nilai-nilai ideologi, identitas yang sudah terpatri dan fondasinya sudah ada di tengah-tengah di dalam Pancasila itu sendiri. Mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan bincang-bincang hukum kita bersama Bang Arfan Adaha. Di lain kesempatan nanti ada ya mungkin topik-topik yang berbeda atau topik-topik lanjutan akan kita suguhkan bersama kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih Bang, sukses Bang dalam karir dan semuanya Bang, sukses Bang ya. Lebih dan kurang kita berdua minta maaf ya. Pada akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.